Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian ilmu mustalahul hadis. Alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki mengenai khobar mardud. Kita dari kemarin sudah membahas mengenai khobar makbul ya. Khobar makbul semuanya, baik itu misal dari khobar dari hadis atau khobar ya, khobar mutawatir atau misal dari khobar ahad dan pembagiannya. Nah sekarang kita sudah memasuki itu pada khobar mardud atau hadis mardud ya. Jadi khobar itu berita atau hadis pun ya sama, berita juga. Khobar merupakan kabar mardud yang ditolak di sini ya. Jadi kabar itu kan semuanya kalau misal kita bicara hadis yaitu dinisbatkan kepada Rasul. Tapi entar kabar di sini ditolak dalam sisi periwayatannya. Nah, entar pembahasannya itu ada mabhasul awal, entar ada hadis dhaif, kemudian mabhas yang kedua yaitu mardud, ditolak bisabab bisaqti minal isnad, yaitu dengan sebab gugurnya sanadnya itu ya. Itu merupakan pembahasan yang kedua, ditolak dengan sebab apa ya, gampangnya terputus sanadnya ya. Jadi tidak nyambung di antara misal syaratnya hadis sahih yaitu ittisalus sanad, sanadnya bersambung ya. Nah di sini sebab tertolaknya itu dengan sebab terputusnya sanad. Kemudian pembahasan yang nomor 3 al-mabhasus talis yaitu ditolak dengan sebab bisababi ta'ni firrawi, dengan sebab cacat ya di dalam sebab. Ta'an itu secara arti luka, apa ya, cacat di dalam orang yang meriwayatkan. Dalam artian seorang yang meriwayatkannya itu tidak benar, bisa disebut dengan fasik lah atau misal fasik atau kadzib ya. Ta'an di sini. Oke, al-khobar al-mardud wa asbabu raddihi, yaitu khobar mardud dan sebab penolakannya. Definisinya ta'rifuhu huwallazi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi, yaitu hadis yang dalam kebenaran orang yang memberi kabar, orang yang mengkhabarkan itu lam yatarajjah, tidak unggul, tidak bisa dibenarkan orang yang membawa kabar tersebutnya, nggak bisa dipercaya lah, gampangnya sih kayak gitu. Wadzalika, dengan sebab itu, bifak disyartin ya. Kenapa sih misal tidak bisa dipercaya? Karena hilangnya salah satu syarat au aksyaro min syurutil qabul, atau lebih dari satu syarat dari syarat-syaratnya diterimanya hadis allati marras bina fi bahsis sahih, yang telah kita lalui dalam pembahasan hadis sahih. Jadi di antara syaratnya hadis sahih itu ada 5. Nah, di sini hadis khobar mardud yaitu tidak memenuhi di antara syarat-syaratnya hadis sahih. Baik itu hilang hilang salah satu syarat atau beberapa syarat di antara syaratnya hadis sahih. Itu ya. Jadi khobar mardud itu karena ya hilang beberapa syarat yang menjadi syaratnya hadis sahih. Aqsamuhu wa asbabu raddihi, ini pembagian dan sebab penolakan hadis tersebut. Laqad qassama ulama al-khabara al-marduda ila aqsamin katsiratin. Jadi ulama telah membagi mengenai khobar mardud ini ke beberapa bagian ya. Jadi ulama membagi mengenai khobar mardud ini menjadi beberapa bagian. Wa atlaqu ala kasirin min tilkal aqsam asma'an khassuh biha. Dan ulama itu menyebutkan atau memutlakan kebanyakan daripada hadis mardud itu dengan
apa? Dengan memberi nama secara spesifik. Oh, ini hadisnya mardud, ini namanya hadis dhaif. Ini namanya hadis ini. Nah, jadi ulama pun memberi nama terhadap hadis dhaif. Wa minha ma lam yutlaqu 'alaiha isman khosoh biha bal samuha bismi amin huwa ad-dhaif. Tapi ada juga ulama yang dia tidak memberi nama ya secara spesifik terhadap hadis dhaif tersebut, akan tetapi dia menyebutkan ketika hadis itu tidak terpenuhinya syarat-syarat di dalam hadis sahih, maka langsung saja gitulah ulama tersebut menyebut hadisnya dengan sebutan hadis dhaif kayak gitu. Tapi ada sebagian ulama yang tadi menyebutkan secara spesifik hadisnya itu. Amma asbabu raddil hadis fakasirun. Adapun sebab penolakan hadis itu ada banyak. Kenapa hadis itu ditolak? Sebab alasan penolakannya itu ada banyak. Lakinnaha turja'u bil jumlati ila ahadi sababaini ro'isiyaini huma. Akan tetapi secara global itu dikembalikan kepada salah satu dua sebab yang pokok. Jadi sebab penolakan hadis itu banyak. Tapi di sini si musannif, si mu'alif, pengarang kitab Taisirul Mustalah karya Muhammad Tohan di sini, yaitu ada dua yang pokok hadis tersebut ditolak. Yang pertama yaitu saktu minal isnad, yaitu gugurnya sanad. Isnad atau sanad itu kan silsilatul rijal ya, yaitu silsilah seorang rawi. Nah, di sini terputus ya, gampangnya terputusnya sanad. Ya, kayak misal apa sih, Abu Bakar meriwayatkan hadis kepada Umar. Umar meriwayatkan kepada Ali. Ali meriwayatkan kepada misal siapa lagi misal. Nah, tapi ntar yang seharusnya ketemu tapi dia tidak ketemu. Misal saya mempunyai guru saya bertemu dengan gurunya. Tapi gurunya guru saya itu langsung mengatakan kalau hadisnya itu dari gurunya guru saya. Nah, padahal ya saya nggak ketemu gitu kan dengan gurunya guru saya. Nah, kayak gitu saktu minal isnad itu terputus lah gitu. Atau misal ini yang sebab yang kedua yaitu ta'nun firrawi, yaitu orang yang meriwayatkan itu ada ada celak, nggak baik, fasik kayak gitu loh. Oh, orang itu nggak ini tuh, dia masih ngelakuin misal mabuk-mabukan kayak gitu. To'an itu melemparkan luka, melemparkan cacat. Nah, kalau misal jadi misal ada seorang rawi meriwayatkan hadis kayak gini. Kemudian ulama lain mengatakan, oh dia itu orangnya kayak gini, fasik misal. Nah, itu ntar nggak diterima hadisnya ya. Wa tahta kulli min hadzaini sababaini anwa'un muta'addidah. Nah, di bawah apa sih di bawah setiap dua sebab ini saktun minal isnad ta'nun firrawi itu masih banyak macamnya lagi. Saat takallamu anha, saya akan berbicara mengenai itu dengan pembahasan yang mustaqillah, spesifik, independen, mufassalah, yang terinci insyaallah ta'ala. Ya, semoga Allah memberikan kehendaknya itu. Mubtadi'an bibahs ad-dhaif. Kemudian diawali dengan pembahasan ad-dhaif alladzi yu'tabaru, yang dianggap itu merupakan nama yang paling umum linau'il mardud, untuk macam hadis mardud. Jadi hadis mardud itu yang paling umum dalam penyebutan hadis, yaitu namanya hadis dhaif. Nah, insya Allah besok kita akan masuk dalam kajian atau dalam pembahasan hadis dhaif. Mungkin itu saja untuk
sedikit ya kajian hadis mardud. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau video ini bisa bermanfaat, jangan lupa subscribe-nya untuk membantu channel ini. Dan kalau misal teman-teman lagi membutuhkan kajian bahasa, gramatika, nahwu sorof, mantik dan balaghah, bisa teman-teman kunjungi di channelnya Amin Hafidin Busyra. Monggo bisa dilihat. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.